Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pelangi Sena, kelas TI 3B dengan NIM 20235730100045. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara kerja hacking mobile platforms. Video ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah keamanan jaringan komputer. Jadi teman-teman, sekarang kita akan mulai langkah-langkah percobaannya. Pertama-tama, kita akan melakukan cloning repository the Fedroid menggunakan perintah git clone. Dan tekan enter tunggu sampai proses cloningnya selesai. Jadi di sini saya take video ini menggunakan laptop teman karena laptop saya bermasalah. Jelasnya kita bisa gunakan perintah ls. Nah, bisa dilihat kalau the Fedroid sudah berhasil di cloning. Selanjutnya kita masuk ke akses root dengan perintah sudo su, kemudian enter, input password, kemudian kita masuk ke direktori dptrack. Selanjutnya berikan izin eksekusi pada script setup sh dan jalankan script setup untuk menginstal dependensi yang diperlukan oleh dptrack. Enter. Enter lagi. Di sini saya menggunakan laptop teman karena laptop saya bermasalah. Sekarang ketik yes. Sekarang tekan enter saja teman-teman. Kemudian ketik ya, enter lagi. Kita bisa periksa file direktori dengan perintah ls. Kemudian jalankan the Fedroid dengan perintah Fedroid. Maaf. T-nya kurang tadi. Nanti akan muncul peringatan untuk tidak mengunggah file backdoor. Nanti akan muncul peringatan untuk tidak mengunduh file backdoor ke virus total. Kemudian akan muncul pesan bahwa layanan Metasploit belum berjalan. Kita bisa tekan enter aja untuk melanjutkan. Kemudian tekan enter lagi. Sekarang kita telah masuk ke menu utama DevTrack. Kita akan membuat file backdoor menggunakan MSF Venom. Kita cuma perlu ketik satu aja, kemudian enter. Karena ini merupakan hacking mobile platforms, jadi kita akan memilih selain Android, kita akan memilih platform nomor 3. Lalu set lhost IP-nya. Kita bisa copy saja. Kemudian enter. Dan untuk lport-nya kita bisa buat 4444. Dan untuk output filesnya menunggu. Nah, sementara untuk payloadnya kita menggunakan Android Unset Feature WSTCP 3. Remote Access Trojan.
sertifikat yang valid, dan signing your payload APK. Yes, kemudian enter. Untuk nama filenya, kita bisa buat top secret. Kemudian enter. The payload APK was created and signed, and it is located with fetch generate, and kita bisa tekan enter lagi untuk kembali ke menu utama, tapi sekarang kita lanjut untuk mengatur listener dan mendapatkan akses. Teman-teman bisa buka terminal baru, kemudian menjalankan Microsoft Console, strip R, biar lebih gampang teman-teman bisa copy nih, dan paste. Tekan enter. Nah, dari sini, Metasploit ini akan secara otomatis memuat exploit multi-handler dengan payload Android Metasploit Reverse TCP, lhost, dan lprod yang sudah dikonfigurasi. Dan menjalankan hal terus sebagai background job. Nah, selanjutnya kita akan mendistribusikan file APK-nya ke target. Kita bisa buka terminal baru lagi, kemudian ketik perintah. Teman-teman bisa, biar lebih gampangnya, bisa copy aja. Kita vektor APK-nya ke direktori yang mudah diakses. Misalnya ke direktori Om Nafisa. Masukkan password, kemudian enter. Oke. Lalu jalankan server HTTP Python di direktori tersebut pada port 8080 agar target dapat mengunduh file melalui browser. Enter. Sekarang kita akan coba akses file APK yang telah dibuat tadi melalui ponsel kita. Jadi sebelumnya teman-teman, kita harus pastikan kalau fitur Google Play Protect itu sudah dimatikan agar file berbahaya itu dapat diunduh. Jika tidak, filenya tidak akan dapat diunduh. Caranya gampang. Kita masuk ke pengaturan aja, kemudian masuk ke kata sandi dan keamanan, lalu keamanan sistem. Nah, di bagian paling atas nih, status keamanan, ada Google Play Protect. Kita bisa buka aja. Di sini Google Play Protect-nya itu sudah mati. Di sini saya menggunakan browser Edge. Teman-teman bebas mau menggunakan browser apa aja ya. Ketik URL yang kemudian enter. Nah, klik unduh. Lihat detailnya. Sekarang kita lakukan install. Buka. Di sini kita akan memberikan izin akses pada aplikasi tersebut. Lanjutkan. Teman-teman bisa lihat file APK-nya berhasil diinstal. Teman-teman lihat laporannya bahwa si korban ini telah mengakses URL yang kita Metapleter ini. Kita eksploitasi sesi Metapleter. Teman-teman bisa menggunakan perintah help untuk melihat daftar apa saja yang kita bisa lakukan korban ini. Ada banyak sekali ya hal yang dapat kita lakukan.
Sekarang kita akan coba menampilkan detail OS targetnya dengan perintah sysinfo, kemudian enter. Teman-teman bisa lihat komputer OS yang digunakan adalah Android 12. Kemudian kita juga bisa nih menggunakan perintah local time untuk menampilkan tanggal dan waktu lokal target secara real time. Kemudian kita juga bisa nih menggunakan perintah checkout untuk menunjukkan bahwa si perangkat ini tidak di-root, teman-teman. Lalu kita gunakan perintah getUID, name servernya, daftar aplikasi yang terdapat di perangkat target dengan perintah app list. Masalah. The app list can requires their app API extensions to be load. Kita harus menjalankan word ini dulu untuk dapat melakukan perintah app list tadi. Time currently 50 seconds again to configure this assistant. Kita coba lagi. Ini biasanya terjadi. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan daftar aplikasi. Di sini ada aplikasi sensitif seperti Dana, eksploitasi pengambilan data, ngecek lokasi GPS dengan perintah geolocate. Nah, ini menampilkan latitude dan longitude-nya, bahkan sesinya mati ya teman-teman. Tidak masalah. Kita bisa jalankan lagi dengan perintah exploit. Oke, kembali ke MetroPeter. Dapat kita lakukan, kita bisa download panggilan. Untuk SMS-nya, gunakan saja perintah dump SMS, kemudian enter. Nah, dia kan otomatis tersimpan menjadi file txt. Sementara untuk panggilannya, hello. Oke, dia juga tersimpan menjadi file txt. Bisa merekam aktivitas di sekitar dengan perintah record mic selama 10 detik. Record mic. Oke. Dan filenya tersimpan di direktori home Novisa dengan folder WAV. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat langsung ke home-nya. Ini adalah file kelog yang telah kita ambil tadi, SMS dump. Bisa diputar nggak ya? Coba file, teman-teman. Aja. Ini adalah foto-foto ya. Kita akan coba eksploitasi pemantauan layar secara real time dengan perintah screen share, kemudian enter. Nah, dia akan membuka player HTML di browser penyerang untuk streaming layar target. Karena fungsi ini memerlukan hak akses tingkat sistem untuk membypass background execution limits, sementara Android 12 itu memaksa pengambilan tangkapan layar biasa tidak cukup. Jadi karena dia membutuhkan akses ke perangkat kerasnya, jadi aktivitasnya dibatasi. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.